Salam sehat, Sobat Sehat. Jumpa lagi dengan Bunda Dian di sini dalam edisi Rehat. Nah, edisi Rehat kali ini Bunda akan memperkenalkan tentang sendok takar untuk minum obat. Teman-teman, Sobat Sehat semua, kemarin kita sudah mengenal berbagai macam obat yang dalam bentuk larutan atau cair. Ada larutan, ada sirup, ada emulsi, suspensi, dan eliksir. Nah, kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang sendok takar. Di depan saya ada bermacam-macam sendok takar. Yang sering kita kenal adalah sendok teh, kemudian sendok makan. Nah, sendok teh ini yang ada di dalam rumah kita ternyata ukurannya bermacam-macam. Ini adalah salah satu contoh yang agak ekstrim. Ini adalah sendok teh, ya. Ini juga sendok teh. Nah, Sobat Sehat pasti akan tahu betapa bedanya sendok teh yang satu dengan sendok teh yang lainnya. Pernah Bunda ukur, ternyata dalam sendok teh yang ada di rumah kita ada yang 1 mili, ada yang 3 mili, ada yang 4 mili. Nah, jangan mengeluh kalau ternyata tidak sembuh minum obat karena memang dosisnya tidak pas, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Belum lagi kalau di tempat kita ada sendok teh yang plastik. Ada ukurannya seperti ini, ada juga yang ukurannya seperti ini. Ya. Ini juga sendok teh juga, besar kan? Nah, bandingkan dengan yang satu ini. Kemudian Bunda juga akan mengenalkan tentang sendok makan. Nah, sendok teh kita kenal ukurannya 5 mili. Sendok makan yang benar ukurannya adalah 15 ml. Nah, ini adalah sendok makan yang ada di rumah kita, ya. Ini kemudian seperti ini. Pernah Bunda ukur banyak yang kurang dari 15 mili, bahkan ada yang cuma 7 mili, 8 mili, dan 10 mili. Belum lagi kalau dia berbentuk plastik, ya. Berbentuk plastik orang kadang susah membedakan ini sendok teh ataukah sendok makan. Tapi yang jelas ini tidak tepat untuk minum obat. Nah, bagaimana supaya tepat dosisnya? Tentu saja alat ukurnya juga harus pas. Nah, kita pakai sendok takar. Nah, sendok takar ini adalah sendok takar yang kita ambil dari sediaan larutan obat minum yang ada di dalam obat. Ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti ini dan ini dosisnya 5 mili, pas. Dan kalaupun ada yang tanda di bawahnya itu adalah 2,5 mili. Jadi jangan ragu untuk selalu menggunakan sendok takar yang ada di dalam obat. Bentuknya macam-macam, contohnya seperti ini juga 5 mili. Kemudian juga ini sama 5 mili. Kelihatannya lebih besar ini, tapi kalau kita ukur sama-sama 5 milinya dan sama-sama memenuhi persyaratan untuk minum obat. Dan selain sendok kita juga mengenal ada yang berbentuk gelas kecil, mungkin istilahnya sloki kali ya. Slokinya pun ini macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Kemudian ada lagi yang gendut lagi, ya. Ini ukurannya mulai dari 15 mili, 10 mili, dan 5 mili. Di bawahnya lagi ada 2,5. Untuk dosis bayi, kadang-kadang kita juga diberikan tetes. Nah, supaya kita bisa meyakinkan, saya anjurkan, ini walaupun kita harus beli mungkin ya, ini ada yang berbentuk pipet, seperti spet. Nah, spet ini 10 mili. Ya, spet ini 10 mili dan ini sangat sangat akurat karena mulai dari setengah mili, 1 mili hingga 10 mili. Nah, teman-teman, pada saat kita datang ke apotek dan diberikan sebuah larutan untuk minum obat, jangan lupa untuk selalu minta ukuran atau sendok takarnya. Nah, bagaimana kita supaya akurat kalau di apotek ternyata pas habis atau tidak disediakan? Saran Bunda adalah kita membelikan satu set. Ini ada satu set dan harganya sangat murah, mungkin 15.000 atau 10.000, tapi ini sangat berguna tidak hanya untuk minum obat, tetapi juga untuk bikin kue, untuk takaran lain-lain ya, biasanya untuk bikin kue sih. Ini contoh ya, ini adalah contoh bagaimana sendok takar yang 5 mili. Kemudian di sini juga ada yang 15 mili. Jadi nyata benar bedanya, ini yang 5 mili dan ini yang 10 mili. Dan saran saya pada saat minum obat apapun bentuknya, apakah ini ataukah ini, ya, harus sampai tuntas, ya.
Demikian penjelasan dari saya tentang sendok takar. Sekali lagi saran Bunda untuk teman-teman, gunakan sendok takar yang tepat karena dari berbagai macam alat yang ada ternyata itu tidak tepat. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat. Sobat sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.